Assalamualaikum pemirsa, kita kembali lagi berjumpa dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan berbicara tentang Gresik sebagai kota 1000 warung kopi. Nah, itu sudah kita kenal sebagai kota 1000 warung kopi. Namun sebelumnya kami butuh dukungan pemirsa semua dengan menekan tombol subscribe dan lonceng sekaligus. Terima kasih. Pak Toha, memang kenyataannya Gresik itu banyak warung kopi. Di mana-mana. Iya. Bukan hanya di kota, tapi di kampung-kampung juga begitu. Berbeda dengan di kota-kota, di Jawa Tengah, di Madura, di luar pulau apalagi. Cari warung kopi susah. Susah, betul. Benar. Itu ada sejarahnya nggak, Nih? Iya. Yang pertama saya membenarkan pendapatnya Pak Zaini. Saya itu kan dinas di Jawa pernah, dinas di luar Jawa sampai hari ini. Saya itu merasakan betul, Pak. Ketika kita keluar meninggalkan Gresik, itu ada kesepian ketika di luar daerah itu. Coba kalau Pak Zaini di Gresik, jam berapapun warung kopi ada. Iya. Jam berapapun itu. Di mana-mana ada. Jam 2 malam juga. Jam 2 malam. Nggak ada warung kopi nggak pakai pintu. Buka terus. kan buka terus, nggak pakai pintu warung kopinya itu. Iya, jadi itulah khasnya Gresik. Dan itu ketika saya lihat, kenapa kok Gresik begitu itu ya? Pertama menurut saya, masyarakat Gresik itu memiliki akar sejarah yang kuat terhadap kesantriannya. Yang kedua, masyarakat Gresik itu masyarakat yang tidak biasa bekerja terbatasi karena batasan waktu kerja. Kan gitu Pak Jaya. Terus yang ketiga, dia di kota pelabuhan Pak. Kota pelabuhan itu kan tidak pernah sepi. Wong kapal itu kan ketika sandarnya jam berapapun ya sak jam-jame kan gitu orang Gresik itu. Enggak ada kapal itu dibatasi nanti merapatnya jam sekian gitu. Lah itu kan susah. Yo kadang-kadang merapat malam, kadang-kadang merapat siang, merapat pagi kan begitu kan. Pertama itu. Terus yang nelayan Pak Jenny. Nelayan itu biasanya kalau dia mencari ikan juga berangkatnya itu malam kan gitu. Juga nyari kopi dulu, perbakakan dulu. Karena dulu kan bawa gaspon itu untuk nyari ikan itu kan berangkatnya malam. Terus ditambah lagi masyarakat Gresik itu terkenal masyarakat yang mandiri karena banyaknya industri kecil. Mulai kopiah, topi, tas, sepatu, baju. Kalau sekarang itu agak menurun, itu memang fakta karena perkembangan ekonomi kan. Dulu yang namanya pasar turi itu mulai tas, kopiah, rok anak perempuan, baju, konveksian. Itu semua yang terdepan ada di Gresik dulu itu. Sehingga masyarakat Gresik itu terbiasa dia bekerja tidak dibatasi waktu. Sehingga ke tengah dia menjahit, kemudian kok dia kepingin mencari doping yang alami dan menyehatkan, dia ngopi. Itu mesti di sekitar masyarakat itu ada warung kopi. Masyarakat Gresik itu mesti. Dan yang perlu dicatat, warung kopi di Gresik itu warung kopi yang egaliter sosial banget. Sekarang kan banyak kafe-kafe yang modern anak muda itu mulai tumbuh. Tapi kan beda Pak Zaini kan cunguk-cunguk di jendela gitu kan. Iya kan? Cunguk-cunguk di jendela. Kalau Gresik kan tidak sak silo-silo begitu sak rokokane. Ya kan waktu yang tidak dibatasi. Tidak batasi kan gitu, dan duduknya itu didesain supaya senyaman mungkin kan. Dengklik yang enak gitu kan, depan ambek koncoe kan begitu kan. Sementara kan sekarang kan formal dan personal banget warung kopi sekarang itu. Jadi beli di cendelo, duit dikekno, lunggune juga tidak berhadapan muka dengan penjualnya kan. Penjualnya ribut di dalam, orangnya di luar dibatasi kaca. Lupa kan masa corona, kayak durono corona nek kafe yang sekarang itu begitu. Tapi kalau dulu kita tuh saling guyon, saling mengolok dengan yang jual, mengolok untuk keakraban artinya kan gitu kan. Kan gitu, diceluk cak gitu kan. Ya kan gitu kan? Ya apa cak gitu. Jadi warung kopi itu sebagai sarana perjumpaan masyarakat. Dan itulah menunjukkan masyarakat Gresik itu egaliter. Coba seorang kiai sepuh saja itu ngopinya di warung sambil silo didengklek begitu. Saya lihat. Itu kalau di selain Gresik nggak akan terjadi, Pak. Apakah nggak punya kopi? Lah wong gimana wong tamu itu datang nggawa gula, nggawa kopi kok. Bikin kopi sendiri di rumah bisa. Tapi tujuannya bukan itu, sosialisasi dan serap aspirasi itu loh. Kan gitu.
Jadi warung kopi itu lebih dari sebuah tempat untuk ngopi, tapi tempat untuk membangun kekerabatan dan konteks hubungan sosial, kan gitu Pak Zen. Nah, bahkan kadang-kadang undang ceramah di warung kopi ketemunya. Iya, ketemunya Warung kopi, janjian di warung kopi, menyelesaikan masalah di situ. kopi. Bahkan jual beli miliaran di warung kopi, Pak. Kopi, betul. Jadi kita itu mulai tukar bludru itu bahan untuk kopi ya. Iya. Ya, sampai pesan bisnis macam-macam itu di warung kopi. Kadang-kadang bisnis di Gresik itu dengan mengeluarkan uang besar sekali untuk sebagai bukti pembayaran, rumahnya nggak tahu, ditemui di warung kopi saja, dan itu selesai, kan gitu. Itu khasnya Gresik. Ditambah lagi Pak Zen, ini semoga masyarakat Gresik tidak salah persepsi dengan saya. Masyarakat Gresik itu kan tidak kayak masyarakat pedalaman. Kalau masyarakat pedalaman, misalkan Ponorogo, itu kan rumahnya gede-gede, kayak pendopo-pendopo gitu. Masyarakat pesisir di mana-mana itu mesti ukurannya nggak terlalu besar. Lah kalau bos-bos wakaji memang kadang-kadang rumahnya besar, tapi umumnya rumah orang pesisir itu mesti kecil-kecil. Maka ketika rumahnya tidak terlalu besar, ndek kono ono anake, ono putune, dia kan merasa apa ya? Kurang nyaman. Maka kemudian dia sambil ngerokok, ngombe kopi di situ berlama-lama, toh nggak apa-apa. Nggak apa-apa di situ kan, sambil ketemu konco, kan gitu kan, nakono garapan, gitu loh. Terakhir sekarang malah disediakan wifi. Iya. Tambah lama, gitu loh. Tapi ada nggak Pak? Kopi khas Gresik? Ada. Kita itu dulu kenal dengan yang dulu terkenal itu di belakang Masjid Jami itu warung kopi Cak Rohim. Meskipun sekarang sudah tua, tapi nyuruh Cak Rohim terus kan itu khas kan. Sehingga kadang-kadang orang itu habis minum bungkus. Kan gitu kan gak boleh kan gitu. Kopi apa nang? Kopi klotok. Iya, ada kopi kotok kan gitu kan, ada kopi kasar kan gitu. Cak Rohim itu kan tidak saja kopinya, jajannya kan juga bagus. Ada godok ketan, ada yang itu khas gitu loh. Sehingga kadang-kadang memang kita itu merindukan untuk datang Pak Zen. Karena kopinya beda gitu loh. Nah, sehingga meskipun ada Starbucks, ada macam-macam, tapi kadang-kadang orang masih rindu dengan yang itu. Iya, kan gitu. Dan orang dulu itu Pak Zen, nggak kayak sekarang. Dulu itu ngopi betul-betul ngopi, Pak. Sekarang kan tidak, Pak. Ngopi, itu sing jogo kan mesti kayak boneka gitu, Pak. Kinyis-kinyis gitu kan. Androknya segini. Berarti kan nggak ikhlas ngopi deh itu. Berkembang itu. Iya kan? Kalau orang dulu itu kadang-kadang sing jual emak-emak. Iya. Kan ada Makju gitu kan. Makju kita kenal kan. Pak panggilnya emak, bukan mbak, enggak emak kan gitu. Warungnya Makju gitu. Berarti kayak apa? Kadang-kadang orang patean nuntu kan gitu kan. Ada lagi, dulu itu kiai saya itu kalau ngopi di warung tertentu, cingkirnya dari dulu sampai sekarang, cingkir itu seng, Mbak. Cingkir seng itu kayak kita waktu di Langgar dulu kalau hari Jumat atau wedang itu cingkirnya ada yang hijau, ada yang biru. Nah dikeroyok lontang. Dia tidak merasa terhinakan dengan kopi yang pada cingkir seng itu kan gitu. Ada sejarahnya. Kalau yang di Starbucks macam-macam itu kan apa ditunjukkan apa ya performanya saja. Tapi kalau orang dulu itu kan tidak performanya, tapi rasanya. Maksudnya gelasi cingkir seng kan gitu kan. Cingkir seng kan gitu. Tapi membangun kesan yang tersendiri. Nah, kemudian kayak pengrajin Mbak Zen, dia ngerakit apa nggarap tas itu. Kadang-kadang ketika dalu itu waya-waya butuh penyegaran, kan nggak mungkin dia mau ganggu bojone. Maka pergi saja di warung kopi. Ya kadang-kadang pakaian seadanya, ambil ngopi rokokan, jel-jel langsung balik mana rek, ngejahit mana kan gitu kan. Nah, jadi makanya itu kemudian kopi itu semacam menjadi oase di mana masyarakat itu berkarya dengan keahliannya masing-masing. Makanya kayak Kauman, Karangpo, Trate, Sukodono itu di dalam kampung itu ada semua. Ada kan. Lah kalau orang luar Jakarta, Surabaya heran. Lah kopi ada warung kopi itu yang di gang nyelempit itu ada, Pak. Ada ya. Orang luar kan mesti nganggep, lah sopo sih ngopi di kono kan gitu. Ternyata itu punya member sendiri-sendiri kan gitu. Pelanggan sendiri-sendiri gitu loh. Sudah punya pelanggan apa namanya kayak kita misalnya sudah terbiasa ngopi di situ ya di situ. Iya, di situ. Enak nih. Iya. Kadang juga bisa bon sama. Karena sudah kenal. Kalau nggak kenal kan nggak enak. Iya. Habis ngopi mulai gitu aja kan kita. Iya. Jadi itulah khasnya Gresik itu. Terus ada fungsi keamanan juga, Bapak. Jadi kan karena orang melek sampai malam sampai itu kayak pos kamling. Iya. Jadi ada orang lewat sopo itu kan gitu kan. Iya. Bener. Itulah khasnya Gresik gitu. Dan itu kan juga salah satu fungsinya juga kopi ini kan
tidak ngantuk gitu. Iya, 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 iya. Ada inspirasi kadang Iya. ketika kita bekerja pikiran buntu dibawa ke warung kopi bisa menemukan solusi. Iya, iya, Itu yang iya, anu, iya. unik gitu. Iya, terus saya bangganya gini Pak Jen, ketika anak muda sekarang baik di WA, baik apa mesti ngopi sih rek, Nah, gitu. ngopi. Itu tradisi Gresik itu. Ayo ngopi ben nggak salah paham. Iya, itu orang Gresik dari dulu sudah begitu kan. Iya, Iya kan, dari dulu Gresik itu. Kalau orang luar kan, ya iku ngopi ben gak paham, ben gak gagal paham, katakan gitu. gagal paham. Lah tadi Gresik ket biyen wis ono tradisi ngopi itu wis ono, ket biyen wis ono kopi itu. Ngopi, gitu. Iya, cuman kadang-kadang yang sekarang itu bergeser itu ketika emak-emak itu tidak berani soro kayak biyen, Pak. Dulu itu warung kopi jajannya juga khas, Pak. Ada roti goreng, ada godok gedang, godok nongko, limpang limpung, godok ketan gitu, Pak. Iya. Lah sekarang emak-emak kita kan gak kayak biyen, Pak. Akhirnya dikei roti plastikan. Gitu aja kan Sisir. sekarang roti sisir. Bener berarti ngikuti kan. Iya. Itu yang berbeda sekarang itu, Pak. Dikasih itu, Pak. Shanghai atau yang kacang dibungkus putih-putih Ya. itu. Gitu kan, Pak. Kalau dulu yang enggak, Pak. Yaitu Padahal kalau menyajikan yang seperti dulu itu malah laris menurut Loh, saya. merindukan, Pak, kadang-kadang, Pak. Kita itu kadang-kadang meskipun makan jajan macam-macam, Pak. Saya kepingin Nogosari, Pak. Iya. Kan gitu, Pak. Ada Nogosari, ada gulung-gulung. Jajan, gulung-gulung itu jajan, Pak. Iya. Dari tepung, Iya. terus digulung-gulung kan di kelapa, kan gitu Iya. kan. Makanya namanya gulung-gulung, kan gitu kan. Gulung-gulung, itu Gorengan khas. bentul. Iya, dulu kan gitu. Iya. Godok bulet, susah Bulet. terbang-terbang begitu kan. Iya. Sehingga kita istirahat habis jahit, Pak ya. Makan godok bulet situ, ambek kopi. Itu udah warak, Pak. Mau sak wajan godok tetep. Sama. Iya. Jadi khas Gresik itu kan gitu. Nah, ditambah lagi, Pak. Di situ juga sarana untuk doping diri, Pak. Endok setengah mateng. Oh, iya. Mesti kan gitu, Pak? Banyak. Ya, endok setengah mateng di situ. Ada dikasih madu juga kadang-kadang. Kan gitu kan? Tambah kopi. Tambah kopi. Jadi artinya warung kopi itu pertama dia sarana untuk sosialisasi. Ya. Bersosial masyarakat lah ya. Kedua untuk mengupgrade kesehatan kan gitu. Kesehatan, bisa. Ketiga untuk sarana bisnis. Bisnis. Kan gitu kan? Warung kopi, bisnis juga di situ kan. Nah, Ya. kemudian saling tukar informasi kan gitu, Pak. Jadi tapi hebatnya, Pak, di Gresik itu masih warung kopi sak pirang-pirang. Jarang wong wedok ngopi, Pak. Nah, iya kenapa gitu? Gak, ya karena santri, Pak. Gak pantas Oh, lah iya, wong wedok gak ngopi pantes. itu kan gitu. Nah, tapi ini mau lanang kan ngopinya sampai sarungan, Iya. terus kakinya diangkat satu gini kan, Pak. Lalu wong wedok terus diangkat satu gini, Pak. Melayu wong delok. Tapi Iya, kalau di kafe-kafe baru enggak. Perempuan malah. banyak, Iya, perempuan iya. banyak. Apa mungkin alergi juga dengan rokoknya mungkin? Iya, Kalau di mungkin. kafe-kafe itu kan Meskipun perempuan rokok juga. iya ada ruangan apa? Disediakan ya. Ruangan smoking area dan yang bebas rokok ada. Oh gitu. Mungkin gitu. Kalau di warung kopi umum itu kan Bebas, iya bebas. Lah mungkin karena melihat itu loh, Pak. Kadang-kadang orang melihat warung kopi itu kayaknya kok ya agak sodok-sodok tidak indah kan gitu. Iya. Lah memang karena apa ya? Wong dia itu tujuannya untuk ngopinya kok, Pak. Ngopinya. Kan gitu ngopinya kan, Pak, di situ. Iya. Nah, tidak lain. Makanya perempuannya nggak usah cantik-cantik yang jaga. Oh, kadang-kadang lanang sing jaga kan gitu. Iya. Si Joko lanang di situ. Nah, sekarang itu kan kalau ngopi itu nggak kayak orang Gresik dulu kan. Ngopi itu ada nilai plus-plusnya. Mungkin untuk bergening apa kan gitu kan. Iya, iya. Maksudnya bergening tidak bergening bisnis, tapi bergening yang lain kan gitu kan. Nah, warung pangkon. iya warung pangkon kan gitu kan, warung pangkon. Tapi saya yakin kalau warung pangku itu yang salah itu yang punya warung, Pak. Karena apa? Kursinya sedikit, Pak. Jadi orang duduk pangku-pangkuan, Pak. Kalau kursinya banyak yang Gresik kan nggak mungkin pangku-pangkuan kan, nggak mungkin pangku-pangkuan kan gitu. Iya. Iya benar. Nah, itulah pemirsa diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bertemu lagi dengan Dr. Muhammad Thoha pada kesempatan yang lain dengan diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.